1. Tempat suci. Muhammad, putra Abdullah, setelah dipanggil untuk sebuah pengujian seumur hidup, bergegas melewati kelindan gubuk-gubuk pelepah kurma dan rumah-rumah bata lumpur sederhana menuju puri batu koral yang mewah milik Khadijah binti Khuwailid. Saudagar terkaya kota kecil itu dan janda yang paling layak sedang memutuskan apakah akan menunjuk laki-laki 25 tahun itu untuk memimpin misi perdagangannya yang berikutnya ke Damaskus atau tidak. Jika dia menerima penugasan tersebut, itu akan mengubah hidupnya. Tetapi banyak pedagang yang lebih berpengalaman daripada dia mungkin sedang bersaing untuk mendapatkannya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota tempat suci Arab Barat bernama Mekah, sebuah zona damai di tengah suku-suku yang bertikai. Kabilah Muhammad, Bani Hashim, bertugas untuk pengurus dan penjaga Ka'bah, sebuah tempat suci berbentuk kubus bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Tempat mereka memelihara kerukunan sepanjang tahun. Suku yang termasuk sebagian dari kabilah tersebut, Quraisy, menggantungkan mata pencaharian mereka di tempat suci untuk Tuhan tersebut dan bayang-bayang perdamaian yang diwujudkannya ke wilayah pesisir Laut Merah di Tihama, tempat Mekah berada. Mereka melakukan perjalanan dagang dan mengadakan pameran dagang sendiri yang menarik para pedagang dari seluruh wilayah. Lingkungan yang keras ini dibatasi oleh Kekaisaran Romawi di utara dan Kekaisaran Sasaniyah 224 sampai 651 Masehi, Iran di selatan dan timur. Muhammad, seorang yatim piatu, mungkin memandang perdamaian dan konflik melalui sudut pandang awal kehidupannya yang kurang beruntung. Beberapa tradisi menyatakan bahwa ketika ibunda Muhammad mengandungnya, ayahnya, Abdullah, meninggal karena demam di Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, saat kembali dari perjalanan dagang ke Gaza. Pada tahun gajah itu, mungkin sekitar tahun 567, Mekah mengusir sebuah serangan dari Yaman. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya yang janda, Aminah, mengajaknya berkunjung ke beberapa kerabatnya yang tinggal di Yathrib. Ia meninggal dunia dalam perjalanan pulang, membuat Muhammad kecil kehilangan kedua orang tuanya, kakek Muhammad, Soibah, Abdul Muthalib bin Hashim, membawa anak laki-laki itu tinggal di rumahnya. Konon, Abdul Muthalib bertubuh tinggi dan mengesankan, cerdas tangkas, dan seorang politisi ulung, dan memiliki corak abu-abu mengesankan di rambutnya yang hitam legam. Sebagai pemimpin tertinggi kabilah Hashim, dia bertugas sebagai penjaga sumur suci Zam-Zam yang telah dia temukan kembali. Airnya yang melimpah dia sediakan bagi para peziarah yang datang ke Mekah untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Tinggi di tempat suci di kota itu. Tanpa menyediakan sumber air utama, Abdul Muthalib tidak mungkin bisa berharap mengundang perdagangan peziarahan yang signifikan. Para peziarah membawa uang dan persembahan makanan yang banyak dibutuhkan dari daerah yang lebih subur dan makmur, sebagai hadiah penyambutan, mengingat Mekah yang keras memiliki lahan pertanian yang terbatas. Arabia telah disamakan dengan jubah goni dengan keliman emas, kasar di dalam seperti di Mekah, tetapi berkembang di sepanjang pantainya. Bani Hashim tidak memiliki kekayaan dan kekuatan seperti beberapa kabilah lain di kota itu. Meskipun sebagai penjaga tempat suci, mereka menikmati status sosial yang tinggi. Muhammad, si anak yatim, sebagai anggota paling tidak bergengsi di dalam kabilahnya, mengalami beberapa penghinaan. Dia harus bekerja sebagai gembala untuk kakeknya. Paman-paman dan sepupu-sepupunya merundungnya karena dia tidak punya ayah untuk melindunginya. Dan dia tidak punya pahlawan dari generasi sebelumnya yang keberaniannya dapat dia gadang-gadang dalam puisi. Abdul Muthalib biasa menghamparkan karpet di luar Ka'bah tempat dia akan mengadakan pertemuan. Banyak putranya akan berkumpul dan duduk di atasnya menunggunya.
Muhammad kecil pernah datang dan duduk bersimpuh di sana, juga bersemangat menunggu kedatangan kakeknya. Dia kecewa ketika menemukan bahwa paman-pamannya yang cemburu berusaha menghalaunya sambil berteriak, "Minggir dari karpet ayahmu!" Pada suatu kesempatan Abdul Muthalib tiba di sana ketika hal itu terjadi. Lalu dia pun menyuruh mereka menghentikannya. Belakangan, Al-Quran akan menyebutkan pada surah Al-Balad 90 ayat 14-16, jalan yang mendaki, etika tinggi yang mengharuskan memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. 2 tahun setelahnya Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Muhammad kemudian diasuh dan tinggal di rumah pamannya dari pihak ayah, Abu Thalib, yang menjadi pemimpin tertinggi Bani Hashim. Pada usia 25 tahun, Muhammad berkesempatan untuk melepaskan diri dari kemiskinan relatifnya. Ketika kafilah unta sederhana berkumpul di luar Mekah untuk pergi ke Suriah, kafilah Khadijah menandingi gabungan dari semuanya. Artinya, dia mungkin saja memiliki setengah dari modal pedagang jarak jauh kota itu. Paman Muhammad, Abu Thalib, telah merekomendasikan Muhammad ketika wanita itu meminta seseorang yang jujur dan dapat diandalkan. Khadijah, yang sedikit lebih tua daripada Muhammad, menemuinya di ruang tamu bersama lingkaran penasihatnya. Sembari menentukan keputusan, dia menggarisbawahi tanggung jawab yang dia serahkan kepadanya. "Aku telah mempercayakan kepadamu barang-barang yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak daripada yang pernah diterima oleh para pendahulumu di antara orang-orangmu." Dia mengirim serta pelayan laki-lakinya Maisaroh lebih mungkin untuk mengawasi modalnya daripada melayani Muhammad. Laki-laki muda itu baru saja memperoleh peluang yang luar biasa, tetapi dia juga telah memikul risiko yang menakutkan. Mari kita coba bayangkan seperti apa perjalanannya yang berbahaya melintasi dunia akhir abad ke-6. Kafilah tersebut mungkin saja berangkat dari kota suci Arab kecil pada bulan Agustus 592. Penduduk berkumpul di bawah remang matahari petang untuk mengantar kepergian para pedagang. Setelah berinvestasi dalam misi tersebut, membunyikan lonceng dan menabuh rebana. Muhammad dan para pedagang lainnya memakai jubah putih sebagai pedagang pendeta perdamaian. Dengan demikian mereka mengisyaratkan kepada setiap suku yang bermusuhan bahwa mereka tidak berniat melakukan peperangan dan melakukan perjalanan dari tempat suci ke tempat suci lain di bawah perlindungan Tuhan Sang Pencipta. Anggota Bani Hashim memiliki keuntungan khusus dalam hal ini karena mereka bertugas sebagai penjaga Ka'bah dan bahkan suku pedesaan yang kasar menghormati pekerjaan mereka. Anak-anak Baduy berlarian ke arah mereka, tertawa-tawa sambil menjajakan buah dan air. Muhammad dan orang-orangnya sesekali akan melewati desa-desa dengan rumah-rumah bata, atap-atap dari jerami pelepah kurma, juga melintasi padang rumput coklat kemerahan, diselingi semak-semak abal hijau kebiruan, dan ditaburi dengan serakan batu rijang berwarna-warni. Para pengelana terus melaju melintasi malam di bawah langit yang berkelip-kelip. Saat fajar, matahari perlahan-lahan memancar di balik bukit-bukit basal rendah, mewarnai tikungan-tikungan tebing dengan warna mawar dan ungu, lalu menghiasinya dengan kuningan. Mereka berhenti ketika panas hari itu terlalu menyiksa, tidur sebentar, dan menunggu malam tiba. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, rombongan itu akan mencapai oasis pohon kurma di Yasrib. Di sana, gembira melihat kolam-kolam jernih dan kurma penuh buah dan pepohonan jujube setelah berhari-hari memakan debu. Mereka akan mengisi stok air, kurma, dan minuman lainnya untuk melewati jalur gersang yang berbahaya di utara. Seorang pengikut Iran Sasaniyah dari suku Khazraj, penyembah berhala setempat memerintah kota tersebut. Tetapi orang-orang Mekah telah mempertahankan netralitas mereka sendiri di antara Iran dan Kekaisaran Romawi. Muhammad tentu saja mengunjungi kerabatnya di Madinah. Nenek buyutnya, Salma,
adalah seorang wanita Khazraj dari kabilah Najjar, Bani Najjar. Meskipun merupakan sepupu jauh, menghargai hubungan mereka dengan keluarga Muhammad, penjaga Ka'bah yang suci. Orang-orang Madinah pergi berziarah ke tempat suci Tuhan di Mekah, meskipun mereka juga mengunjungi tempat suci yang telah mereka dirikan untuk Dewi Takdir, Manat. Kemudian Muhammad dan iring-iringannya akan berangkat lagi ke utara pada sore hari. Ketika para pengembara melewati petak-petak pasir putih, butiran-butirannya berkilau di bawah sinar matahari yang keras seperti berlian mungil. Dahaga dan ketidaknyamanan melanda para musafir saat fata morgana serupa air segar di kejauhan lenyap ketika mereka mendekat. Kadang-kadang, mereka mungkin saja mengagetkan kawanan rusa bertanduk tombak yang berhamburan dengan kecepatan mengagumkan. Badai gurun yang ganas menyerang mereka seperti nafas naga. Dan ketika badai pasir datang, pasir-pasir menusuk kulit mereka bagai jarum kecil yang tak terhitung banyaknya. Orang-orang Mekah pastinya sangat bersyukur atas awan kumulus megah yang sesekali memberi mereka jeda dari amukan matahari musim panas. Sepanjang jalan, para pedagang membeli persediaan sederhana dari desa-desa Baduy. Kita bisa mendapatkan gagasan tentang perjalanan ini dari peziarah Piacenza, seorang Romawi yang bepergian di Timur Dekat pada tahun 570-an selama masa kecil Muhammad. Dia menulis tentang orang Arab atau Saracen. Keluarga-keluarga kaum Saracen dan istri-istri mereka datang dari padang pasir dan duduk di pinggir jalan sambil meratap, meletakkan buntalan-buntalan mereka, mengemis roti dari mereka yang melintas, dan suami-suami mereka datang membawa wadah kulit berisi air dingin dari tengah padang pasir dan memberikannya kepada kami dengan imbalan roti. Mereka juga membawa tali akar-akaran yang aromanya melebihi semua aroma. Mereka tidak memiliki izin untuk melakukan ini karena larangan atas jual beli diberlakukan atas mereka dan mereka sedang merayakan sebuah festival. Sang peziarah mendapati bahwa salah satu bulan suci yang dianggap sangat keramat oleh masyarakat Arab yang di dalamnya mereka dilarang berkelahi hampir tiba. Dan dia mendengar bahwa peluang penyerangan oleh Baduy akan meningkat. Masyarakat Arab terdiri atas suku-suku atau keluarga besar. Setiap saudara dan sepupu bisa keluar dari kediaman patriarki dan mendirikan kabilah baru, menyatukan sebuah koalisi dalam keluarga besar untuk memperebutkan kekuasaan atau menyerang kawanan suku lain. Beberapa dari hubungan ini bersifat fiktif. Kadang-kadang kabilah lain bergabung dengan suku yang sukses dengan cara yang sama seperti orang-orang modern bergabung dengan sebuah partai politik. Dan dengan cara pembenaran mengumumkan bahwa mereka telah menemukan leluhur yang lama hilang. Suku-suku terlibat dalam sebentuk politik kekerabatan dan tidak perlu berpindah-pindah. Sebagian besar dari mereka yang berada di Hijaz, bentangan utara dari wilayah pesisir Tihama di sepanjang Laut Merah, berdiam di kota-kota dan desa-desa pada akhir abad ke-6. Tetapi minoritas penggembala berkelana bersama kawanan ternak mereka untuk menemukan petak-petak padang rumput hijau. Keduanya hidup berdampingan dalam simbiosis yang mengkhawatirkan. Orang-orang yang menetap menyediakan barang-barang pertanian dan biji-bijian penting, sedangkan orang-orang nomaden memperdagangkan daging dan produk susu. Jalur perdagangan dari Mekah ke Arab Romawi tampaknya dihidupkan kembali pada sepertiga terakhir abad ke-6. Sebagian perkembangan ini mencerminkan kemakmuran Transyordania yang tidak biasa pada era ini. Sebagian lagi, hal ini juga berasal dari invasi Iran ke Yaman pada awal tahun 570-an, ketika mereka menggulingkan dinasti Kristen Ethiopia sebelumnya, bersekutu dengan kaum penyembah berhala dan Yahudi setempat. Dengan demikian, orang-orang Sasaniyah mengendalikan mulut Laut Merah, Bab al-Mandab, yang membuka perdagangan Laut Romawi dengan Afrika dan Asia terhadap gangguan dan pembajakan sehingga meningkatkan profitabilitas perdagangan darat. Kekaisaran Romawi dan Sasaniyah sudah berabad-abad terlibat dalam sebuah perlombaan untuk menguasai dunia, dan sepanjang hidup Muhammad, kekejaman perseteruan antar kekaisaran ini
akan semakin meningkat sehingga membentuk dunia dan pandangannya tentang keinginan perdamaian. Sejarawan Romawi, Menander sang penjaga, mengamati orang-orang Arab pada era ini. Ada banyak sekali suku Sarasen. Sebagian besar adalah penghuni gurun anarkis. Beberapa di antaranya setia kepada Romawi, yang lain kepada Persia. Meskipun beberapa kabilah Arab di wilayah tersebut telah beragama Kristen, sebagian besar orang Arab di Hijaz tetap menyembah berhala, dengan keras kepala menolak agama resmi Konstantinus dan para penerusnya. Konservatisme ini mungkin saja sebagian merupakan sebuah upaya netralitas di antara Kekaisaran Romawi Kristen dan Kekaisaran Zoroaster Iran, seperti halnya Mekah. Menjadi netral memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di antara keduanya. Bagi yang lain, tradisionalisme agama mereka meyakinkan Iran tentang sekutu Arab mereka karena perpindahan mereka ke Kristen mungkin menandakan bahwa mereka secara politik cenderung berpihak pada Konstantinopel. Pada siang hari yang terik, ketika pasir menghanguskan kaki mereka, para pelancong meringkuk sengsara di tenda-tenda kulit domba, menunggu petang untuk memulai perjalanan baru. Mereka biasanya menyelesaikan beberapa perjalanan pada malam hari. Perjalanan nokturnal menantang para penunggang unta dan kuda-kuda mereka, memantulkan penumpangnya saat tunggangan mereka tersandung-sandung membabi buta melewati ladang lava bergerigi dan dasar sungai kering berbatu-batu. Perjalanan seperti itu tergantung pada pengetahuan terperinci orang-orang Quraisy terhadap pedesaan yang kasar, lokasi sumur dan oasis, dan lokasi persembunyian kawanan perampok. Kadang-kadang, suku-suku setempat akan berhadapan dengan Muhammad dan suku Quraisy, menuntut mereka agar memberikan beberapa barang dan melewati wilayah tersebut. Orang-orang Mekah konon telah membeli suku-suku Baduy yang jahat semacam itu dengan menawarkan kereta kepada mereka dengan imbalan kulit dan barang-barang lainnya, dan sebagian keuntungan sekembalinya mereka dari perjalanan. Muhammad, seorang keturunan dari Bani Hashim, yang ahli dalam menyelesaikan perselisihan dan menjaga perdamaian di sekitar tempat suci Ka'bah, pastinya mendapati dirinya terpaksa merundingkan tantangan seperti itu, meskipun dia masih muda dan belum berpengalaman. Jika dia gagal, dia bisa menghadapi penyerangan dan kehilangan seluruh nilai dari misi perdagangannya, sehingga mengakhiri karirnya sebagai pedagang jarak jauh. Jika dia tidak membawa pulang gandum musim panas dari Suriah, beberapa temannya mungkin tidak akan mendapatkan makanan. Muhammad dan kafilah untanya pastinya melintasi dataran padang pasir di antara daerah perbukitan hitam kasar di arah timur dan Laut Pirus di arah barat. Untuk mengisi kebosanan, para pedagang membacakan puisi heroik tentang hari-hari pertempuran nenek moyang mereka, memuliakan penyerangan, pembantaian, dan permainan pedang, menyesuaikan irama baitnya dengan gaya berjalan kuda-kuda mereka. Ketika aku bangkit dengan pedangku sebagai pembalasan, pedang itu mengiris sekaligus, tidak ada kapak kebun yang tumpul. Sesumbar seorang penyair kuno menyebut pedangnya sama ganasnya dengan kepala ular yang melesat. Muhammad yang berasal dari Bani Hashim dan pembangunan perdamaian kemungkinan tidak menyetujui glorifikasi para perampok kasar tersebut yang memangsa orang-orang tak berdosa. Kuil-kuil penyembah berhala yang kaya pada zaman dahulu sebelum hegemoni kekristenan seringkali merupakan sebuah tempat tetirah bagi orang-orang miskin. Ka'bah mungkin memainkan peranan amal yang serupa. Setidaknya pada masa-masa akhir kehidupannya, Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat yang mengutuk orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Prajurit pengembara dan pendeta awam Ka'bah mengabdikan diri mereka pada nilai-nilai yang sangat berbeda. Tetapi puisi Arab jelas-jelas menghargai para perampok. Nenek moyang Muhammad telah menegosiasikan serangkaian aliansi dan perjanjian tidak resmi dengan sebagian besar suku di Hijaz
dan Transjordania yang memungkinkan iring-iringan sederhana untuk melewati wilayah mereka dan terlibat dalam jual beli, pembagian keuntungan perdagangan, aliansi dari pernikahan, dan menghormati tempat suci Tuhan di Ka'bah dan orang-orang Quraisy sebagai penjaganya. Al-Quran, Surah 106 ayat 1-4, kemudian menyebutkan jaringan kewajiban perjanjian ini, melihatnya sebagai pemberian ilahi. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Kakek buyut Muhammad, Hashim bin Abdul Manaf, konon secara pribadi telah mengunjungi otoritas Romawi di Suriah, kemungkinan pada awal tahun 490-an, dan menegosiasikan pengurangan tarif dan jalur yang aman untuk para pedagang Mekah yang melakukan perjalanan melalui wilayah kekaisaran. Dia memprakarsai praktik membawa karung-karung gandum di Damaskus. Orang-orang Mekah mengatur waktu perjalanan tahunan ke utara ini tepat setelah panen gandum musim panas karena mereka yang terjepit di antara hamparan lava obsidian dan puncak-puncak gunung berapi yang tidak rata, tidak memiliki nutrisi makanan utama tersebut. Orang-orang Hijaz seperti Muhammad yang tidak tahan dengan dinginnya wilayah Levan pada bulan Desember, sebagai gantinya pergi ke selatan menuju Yaman untuk mendapatkan gandum musim dingin. Mekah sebagai kota negara netral bisa membawa barang-barang dari Samudra Hindia dari pelabuhan Aden, kemudian membawanya ke timur dekat Romawi. Karena sesuai perjanjian, Iran membatasi kota-kota yang dapat berdagang dengan Roma dan memberlakukan pada musuh-musuhnya di Konstantinopel tarif 25% untuk barang mewah yang menarik dari Asia. Orang-orang Hijaz dapat menawarkan potongan harga komoditas ini dengan bertindak sebagai pihak ketiga. Orang-orang Quraisy membawa pulang bahan-bahan pokok seperti gandum, juga kismis, anggur, dan pedang Damaskus. Biaya yang besar dari perdagangan kafilah darat mengharuskan membawa barang-barang mewah yang ringan agar perjalanan tersebut berharga. Orang-orang Hijaz dikenal karena logam-logam mulia mereka dengan menyebut tambang di dekat Madinah sebagai tempat kelahiran emas. Orang-orang kekaisaran Romawi harus membayar sejumlah besar emas setiap tahun kepada Iran untuk mempertahankan perdamaian setelah kalah dalam beberapa kampanye utama. Sebuah kewajiban yang mungkin telah meningkatkan keuntungan bongkahan emas yang disediakan oleh kafilah dagang tersebut. Mereka mungkin juga berdagang kulit, kurma kualitas tinggi, gading dari Ethiopia, dan barang-barang Asia seperti sutra melalui Yaman. Kadang-kadang mereka mungkin saja membawa orang-orang Yahudi kaya dari Yaman ke Palestina dengan mengangkut orang-orang tercinta mereka yang meninggal di sebuah ossuarium untuk dimakamkan di Tanah Suci. Kafilah Mekah, Muhammad, pastinya akan tiba di Madain Salih, sebuah oasis bangsa Nabatea tua yang juga disebut Hijr. Suku-suku Arab menginvasi Transjordania pada tahun 300-an sebelum Masehi, mendirikan sebuah kerajaan di sana, Nabatea, tempat mereka memperkenalkan penyembahan dewa-dewa Arab Utara. Kerajaan Arab ini jatuh oleh Romawi pada 106 Masehi. Para penduduknya terus menghormati dewa-dewa mereka sendiri selama berabad-abad setelahnya, meskipun sering berdialog dengan agama Yunani. Al-Quran menyebut bangsa Nabatea, bangsa Arab terbesar dari dunia kuno, sebagai kaum Ad, sesuai dengan nama suku kuno terkemuka di Transjordania Selatan. Pasukan Romawi yang ditempatkan di sebuah pangkalan di Madain Salih sebelum jalur perdagangan bergeser telah meninggalkan grafiti Latin. Pada tahun 592, pasir tertiup angin dengan lesu melalui bangunan-bangunan batu pasir merah tinggi yang terbengkalai
dan mengandung lambang-lambang penuh teka-teki. Bangsa Nabatea telah membangun sebuah pemakaman besar di sana untuk para bangsawan yang mereka yakini dijaga oleh para dewa. Para perampok makam diperingatkan dalam sebuah prasasti bahwa mereka harus membayar denda kepada Dusara dan Hubal dan kepada Manotu. Dusara adalah gelar pemimpin para dewa di kalangan orang-orang Nabatea yang tampaknya sangat penting di kota tersebut. Hubal jarang disebutkan dengan rupa-rupanya merupakan dewa kecil. Manotu adalah bentuk bahasa Aram dari Manat, dewi nasib Arab yang juga dicintai di Madinah. Beberapa pasukan Romawi sangat menyukainya, sehingga mereka membawanya pulang ke Eropa. Di sekitar Taima, sebuah prasasti menyebutnya sebagai dewi para dewi. Prasasti yang lain menjelaskan bahwa penduduk setempat memandang kuburan di Madain Salih sebagai tempat suci, tempat perdamaian. Makam dan prasasti ini tidak dapat diganggu-gugat sesuai dengan sifat tidak dapat diganggu-gugat di kalangan bangsa Nabatea selama-lamanya. Gagasan bahwa sebuah tulisan dapat dengan sendirinya menjadi sebuah tempat suci perdamaian mungkin telah memengaruhi orang-orang Arab pada masa Muhammad sendiri dan memengaruhi cara mereka memahami kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Beberapa orang Arab di Madain Salih pada abad ke-6 mungkin masih menyembah Manat, yang secara tak terduga mengatur nasib orang-orang. Bagian utara Hijaz pada masa Romawi kemudian dikuasai oleh kaum Tsamud, yang oleh Al-Quran pada Al-A'raf, surah 7 ayat 74, dihukum karena penyembahan berhala mereka dan penolakan mereka terhadap seorang nabi Arab asli, Soleh, yang diutus Allah kepada mereka. Ayat ini meratapi kaum tradisionalis di Madain Salih, dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Muhammad dan seluruh rombongannya pastinya berangkat lagi, melintas di antara bukit-bukit batu pasir rapuh, untuk memasuki provinsi Romawi yang makmur di Palestina ketiga. Konstantinopel masih mengatur daerah itu dan menyediakan keamanan militer pada provinsi tersebut dari penyerbuan suku di sepanjang perbatasan yang dikenal sebagai Jalur Arab. Selama sebagian besar abad ke-6, mereka telah dibantu dalam tugas ini oleh sekutu Arab, para pemimpin tertinggi suku Jafnit yang memerintahkan penunggang kuda yang dilatih orang-orang Romawi, serta orang-orang dari suku Ghassan, Kolb, dan suku-suku lainnya. Para pengembara pastoral terbukti bermanfaat bagi kekaisaran karena cara hidup mereka yang membuat mereka menjadi kavaleri alami. Dan para jenderal Romawi di Eropa menggunakan suku-suku Jerman dengan cara yang sama. Di Timur Dekat, pasukan kavaleri Arab terlatih telah bertugas sebagai pembantu bagi legiun resmi, melawan pengembara Arab pedesaan dengan imbalan emas dari Konstantinopel. Namun, pada tahun 592, aliansi Romawi dengan Jafnit kacau balau, membuat Muhammad dan orang-orangnya berada dalam bahaya. Elit Jafnit telah menganut agama Kristen, tetapi orang-orang Arab yang berjuang untuk dinasti ini termasuk pemuja dewa-dewa lama. Suku Ghassan, tulang punggung pasukan pimpinan Jafnit, menyatakan leluhur yang sama dengan suku-suku Madinah, kota nenek buyut Muhammad dari pihak ayah. Sebuah cabang suku Jafna tinggal di dalam atau di sekitar Madinah, dan kemungkinan beberapa pemuda petualang dari Mekah dan Madinah telah pergi ke utara sebagai prajurit bayaran untuk melayani kekaisaran. Muhammad dan rombongannya pastinya menuruni lereng curam, memasuki sebidang perbukitan pasir. Bayang-bayang yang tergambar di celana longgar mereka, seperti lurik-lurik dubuk. Ketika Muhammad dan rombongannya mendirikan tenda lama setelah tengah malam, mereka pastinya berjongkok di sekeliling api unggun yang menyala dalam keheningan, sambil memasak sedikit makan malam. Al-Quran, Surah Al-Waqiah, Surah ke-56 ayat 71-73.
kemudian mengingatkan para pendengarnya di tengah kafilah Mekah. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Mereka pastinya membongkar muatan di atas binatang pembawa beban dan menumpuk barang-barang mereka dalam lingkaran sebagai perlindungan dari serangan dan kemudian tidur dengan pedang di dekat mereka. Geraman serigala dan anjing liar saluki di sekitar perkemahan mungkin saja sesekali membangunkan Muhammad. Muhammad dan rombongannya pastinya melintasi Wadi Ram di selatan Transyordania. Orang-orang di wilayah ini, Bani Judam, yang menggantikan suku Ad kuno di sini, sebagian besar beragama Kristen pada saat ini. Namun catatan arkeologis dan sumber-sumber literer menjelaskan kelanjutan populasi penyembah berhala, terutama di pinggiran gurun, tempat bukti pemujaan berupa tugu batu, masih ditemukan dari tahun 500-an dan 600-an. Selama pemberontakan Arab pada awal tahun 580-an, menurut seorang Kristen yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, sekelompok penyembah berhala Arab telah menculik seorang laki-laki muda Kristen di wilayah tersebut, tepat di sebelah timur Laut Mati. Mereka, tulis Ioannes Moskos, sekitar 550 sampai 619, bertekad membawanya ke pendeta dan mengorbankannya kepada dewa mereka. Namun seorang pastor Nikolaus berdoa untuk melawan mereka, dan Moskos menduga ada sosok iblis merasuki mereka dan mereka pun saling bunuh. Laki-laki muda yang dibebaskan itu kemudian berikrar dan menjadi seorang pendeta. Pemujaan terhadap dewa-dewa lama juga tidak hanya berlanjut di Kekaisaran Romawi di pinggiran gurunnya. Akhir tahun 579, sebuah penyelidikan yang diluncurkan oleh Tiberius II menemukan bahwa sisa-sisa bangsawan penyembah berhala di Heliopolis atau Baalbek secara rutin menganiaya orang-orang Kristen kelas rendah dan bahwa para bangsawan Edessa mengadakan upacara untuk Zeus di rumah pribadi mereka. Kaum tradisionalis Arab yang tersisa dari Transyordania terutama memuja Dewi Agung Alat yang menurut prasasti ada di Iram selamanya. Merujuk pada nama kuno untuk wilayah ini yang juga disebut dalam Al-Quran. Mereka percaya dia mendiami batu dewa persegi yang tidak berbentuk atau berhala yang mereka dirikan. Selama berabad-abad setelah kekuasaan Romawi di wilayah ini, dia disamakan dengan prajurit Dewi Athena yang dihubungkan dengan pertempuran, perlindungan, dan ironisnya perdamaian. Orang-orang di Palmyra juga telah mendirikan sebuah kuil untuknya. Di dalamnya berdiri sebuah patung Athena dan sebuah patung rusa yang berlindung di antara kaki seekor singa dengan prasasti abad ke-1. Alat akan memberkati siapapun yang tidak mau menumpahkan darah di tempat suci ini. Suku-suku memohon kepadanya untuk melindungi mereka dari banjir bandang mengerikan yang bisa tiba-tiba menyapu saluran air di Wadi Gurun dengan kekuatan memusnahkan, walaupun hujan deras jarang terjadi. Pada zaman Romawi, seorang Arab bernama bin Sa'ad merayakan satu musim semi ketika untanya melahirkan anak-anak unta dan menghasilkan susu melimpah. Dia menggoreskan tulisan pada batu, "Wahai Alat, berikanlah perdamaian." Bagi orang Arab, perdamaian menyiratkan tidak hanya ketiadaan konflik yang mematikan, tetapi juga keamanan dan kemakmuran. Ini jelas menyangkut individu dan bukan hanya keseluruhan suku. Orang-orang penyembah berhala yang selamat sepertinya menganggap kuil-kuil Alat di Transyordania sebagai tempat suci yang tenang. Sebuah kepercayaan yang pastinya melindungi Muhammad dan orang-orang Mekah lainnya dari penyerangan. Pada 570-an,
peziarah Piacenza mengunjungi Gunung Horeb di Sinai dan menulis, "Di suatu tempat di atas gunung, kaum Sarasen telah menempatkan berhala marmer mereka sendiri. Warnanya seputih salju. Di sana juga berdiam seorang pendeta dari mereka, mengenakan linen dalmatik dan palium. Ketika waktu perayaan mereka tiba, tak lama setelah bulan naik, sebelum cahayanya meninggalkan perayaan, marmer itu mulai berubah warna. Tak lama setelah cahaya bulan masuk, saat mereka mulai menyembah berhala itu, marmer itu menjadi hitam legam. Ketika waktu perayaan berakhir, ia kembali ke warna aslinya. Sebuah benda yang membuat kita semua ingin tahu." Orang-orang Arab berpendapat bahwa para dewa mereka mendiami berhala persegi tanpa bentuk ini. Orang-orang Arab penyembah berhala percaya bahwa setiap tempat suci utama menciptakan sebuah zona nyaman di sekelilingnya, melarang kekerasan seperti permusuhan kesukuan. Muhammad dan orang-orangnya setia pada tempat suci semacam itu di Mekah. Selain itu, mereka menyisihkan 4 bulan dalam setahun sebagai bulan keramat, yang di dalamnya mereka melarang penyerangan dan pertempuran antar suku. Seorang duta besar Romawi untuk bangsa Arab, Non Nosos, mengamati beberapa dasawarsa sebelum Muhammad terlahir, bahwa mereka memiliki sebuah tempat pertemuan keramat yang ditahbiskan untuk salah satu dewa. Tempat mereka berkumpul 2 kali dalam setahun. Salah satu dari pertemuan ini berlangsung selama sebulan penuh, yang lain berlangsung selama 2 bulan. Dia menambahkan, selama pertemuan-pertemuan ini, perdamaian sepenuhnya berlaku. Tidak hanya di antara mereka sendiri, tetapi juga dengan semua penduduk asli, bahkan hewan-hewan pun berdamai, baik dengan diri mereka sendiri maupun dengan manusia. Duta besar itu merancukan 2 tempat suci berbeda, kawasan damai di sekeliling sebuah kuil dan cagar alam yang sakral di mana perburuan dilarang. Daerah di sekitar batu berhala alat di kota Hijaz bernama Taif berfungsi sebagai cagar alam. Mekah adalah sebuah ruang suci perdamaian sekaligus tempat hewan tidak boleh dilukai. Bagaimanapun Muhammad dan orang-orangnya telah meninggalkan dunia keselamatan mereka dan memasuki wilayah kesukuan yang terkadang keras dalam kekaisaran Romawi Timur. Mungkin para penganut Kristen baru yang tinggal di Wadi Ram menyalahkan kemerosotan Nabatea dan kejatuhannya ke tangan Romawi pada penyembahan berhala para pendahulu mereka dan memberitahu Muhammad muda dan orang-orang Mekah tentang bagaimana Tuhan Ibrahim dan Musa telah menghukum bangsa kuno tersebut. Tentu saja, itulah pelajaran yang diambil Al-Quran dengan menyatakan tentang Allah. Sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Sirius, dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala. Kemudian, rombongan itu mungkin saja berhenti di Petra, salah satu keajaiban dunia yang pastinya membuat Muhammad takjub setiap kali melihatnya. Dengan kuil-kuil merah muda terbengkalai yang megah dan bangunan monumental yang dipahat tepat pada batu pasir yang menjulang tinggi. Seorang pelancong barat, abad ke-16, menggambarkan salah satu bangunan menakjubkan di kota ini dengan monumen ini dipahat dari blok batuan bebas yang sangat besar dan padat, yang sedikit berwarna oleh oksida besi. Sungguh mereka orang-orang hebat yang membuka gunung untuk menandai di atasnya dengan segel energi dan kejeniusan mereka. Dia berbicara tentang efek ajaib pada mata yang dihasilkan oleh warna yang selaras pada batu yang menyusun bangunan besar tersebut. Menjulang seperti apa adanya dalam rona kemerahan yang jernih terpisah dari warna gunung yang kasar dan suram. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 6-8 kemudian menyatakan, "Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Petra dahulu, 500 tahun sebelumnya, merupakan ibu kota kerajaan Nabatea.
Setelah Romawi pagan menaklukkan mereka, para penduduk setempat secara bertahap menyamakan dewa Arab utara mereka dengan tokoh-tokoh Olympus seperti Zeus, Aphrodite, dan Athena. Tentu saja dengan melakukan itu, mereka juga memengaruhi Mekah di selatan. Terlepas dari kemajuan pesat kekristenan setelah tahun 312 Masehi, beberapa orang di Petra masih menyanyikan lagu-lagu pujian untuk prajurit Dewi Alat dalam bahasa Arab pada awal abad kelima. Dan beberapa penggemar diam-diam kemungkinan tetap di sekelilingnya 1,5 abad kemudian ketika Muhammad mungkin saja mengunjunginya. Penduduk setempat juga menyembah Manat, Dewi Nasib, meleburkannya menjadi Dewi Yunani Tyche, dan menggambarkannya sebagai dewi yang memegang roda keberuntungan. Bangsa Nabatea dari zaman Romawi mengukir sebuah prasasti Yunani pada Qasr bin di Petra yang telah dibaca sebagai prasasti yang didedikasikan untuk Zeus Hephaistos, Tuhan yang Maha Tinggi. Beberapa penyembah Zeus dan manifestasi lokalnya dipengaruhi oleh Yudaisme dan kekristenan, telah beralih pada monoteisme pagan yang berpusat pada satu dewa yang tidak disebutkan namanya, Theos, yang Maha Tinggi. Semua penyembah Tuhan yang Maha Tinggi yang menjaga ritual mereka sendiri, tetapi dikaitkan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai sesama monoteis, memperoleh julukan kaum takut Tuhan. Meskipun sebagian besar orang di Hijaz masih menyembah sekumpulan dewa-dewi Arab, beberapa dari mereka cenderung berpegang pada kultus dewa tertinggi, sebuah reformasi paganisme Greko-Romawi dalam berdialog dengan gagasan-gagasan dari Arab Utara dan Alkitab. Muhammad dari Mekah yang kering mungkin saja mendapati kolam-kolam dan kebun-kebun di Petra yang bersumber dari rangkaian kanal dan saluran air yang rumit sebagai fitur yang paling mencolok. Pada tahun 592, kota itu berfungsi sebagai pusat administrasi untuk provinsi Romawi, yaitu Palestina ketiga. Sebuah harta karun papirus Yunani mengungkapkan bahwa Petra abad ke-6 adalah pusat pertanian yang kaya penghasil gandum, buah-buahan dari kebun, dan anggur. Orang-orang Romawi Timur Dekat masih menikmati kemakmuran besar dan hampir tidak bisa membayangkan kekacauan ekonomi tempat terjerumusnya wilayah Barat Eropa oleh bangsa Hun dan penjajah suku Jerman. Bagi penduduk di timur, kekaisaran Romawi masih belum jatuh. Papirus tersebut juga mengungkapkan bahasa Yunani sebagai bahasa standar perkotaan, digunakan oleh penutur bahasa Arab kota untuk tujuan resmi. Orang-orang Timur Dekat pada abad ke-6 dan ke-7 memiliki banyak identitas yang sering kali berbicara beberapa bahasa, menggunakan masing-masingnya dengan cara yang canggih. Mereka tidak terpecah-pecah, sebagaimana penjelasan Orientalisme abad ke-19 menjadi bangsa Semit dan Yunani. Pedagang jarak jauh seperti Muhammad beroperasi dalam lingkungan 3 bahasa, yaitu Arab, Yunani, dan Aram. Orang-orang multibahasa beralih bolak-balik antara bahasa dan serapan kata-kata pinjaman atau menggunakan gagasan dari satu bahasa untuk mengilhami kata-kata yang sudah ada dalam bahasa lain dengan makna baru. Meskipun jauh dari rumah, Muhammad tetap sering berada di tengah orang-orang Arab. Dia pastinya menemukan kata-kata yang tidak biasa dalam bahasa Arab Neoplatonis dan Kristen yang terinfleksi Yunani untuk konsep-konsep seperti kasih ilahi, kebijaksanaan, dan keselamatan yang akan membangkitkan rasa penasarannya. Mungkin Muhammad dan kafilahnya berhenti untuk berdagang di Yerusalem. Mereka tidak akan menjadi satu-satunya pedagang dari pesisir Laut Merah. Peziarah Piacenza yang berkunjung pada tahun 570 menyatakan bahwa dia melihat orang-orang di sana dari arah Ethiopia dengan telinga dan hidung terbelah dan memakai cincin pada jari tangan dan kaki. Setelah pertobatan Kaisar Konstantinus pada tahun 312, pengusaha Kristen Roma secara bertahap membangun kembali kota itu sebagai Yerusalem baru.
dengan meruntuhkan kuil-kuil kolosal untuk Afrodit dan Zeus, dan mempertahankan setidaknya secara de jure pelarangan terhadap orang-orang Yahudi yang sudah lama berlangsung. Para pejabat Konstantinus menjadikan gereja Makam Kudus sebagai pusat spiritual kota itu. Para pengkhotbah dan pedagang beriman di pasar pastinya bercerita kepada Muhammad dan rombongannya tentang Yesus Kristus yang mengajarkan untuk membalas serangan tanpa kekerasan dan suatu hari akan kembali untuk membawa pemerintahan damai 1000 tahun. Konon, bahkan orang-orang Mekah penyembah berhala menyimpan patung Yesus dan Maria di dalam Ka'bah. Setelah penghancuran Romawi atas kuil Yahudi kedua pada tahun 70 Masehi, Gunung Bait Suci itu terbengkalai menjadi sebuah lapangan terbuka kosong yang mungkin masih memamerkan reruntuhan patung Zeus yang ditempatkan di sana oleh orang-orang Romawi tradisionalis lama. Tradisi Yahudi menyamakannya dengan Gunung Moriah, tempat Tuhan dianggap telah memerintahkan patriark Abraham atau Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Kisah Alkitabiah tentang Ibrahim telah menyiratkan bahwa dia menjadi ayah bagi kaum pengembara padang rumput seperti bangsa Arab melalui putranya dengan Hajar, Ismail. Kejadian 16:12 menyatakan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Tetapi kisah dalam Kejadian juga dapat ditafsirkan memberi orang-orang Arab sebuah status agama yang tinggi sebagai keturunan sang patriark. Tuhan menampakkan diri kepada Hajar dan memerintahkannya untuk kembali melayani majikannya, Sarah. Dan dia menjanjikan kepadanya bahwa dia akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kejadian 16, ayat 9-10. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus, wafat sekitar 100 Masehi, menulis bahwa Ismail memiliki 12 putra yang keturunannya mendiami seluruh negeri dari Eufrat ke Laut Merah dan menyebutnya Nabatene. Mereka adalah bangsa Arab. Setidaknya pada akhir hidupnya, Nabi Muhammad menganggap serius silsilah ini bagi orang Mekah, memandang Ka'bah sebagai tempat yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah dia percaya, mereka bermigrasi ke selatan ke Hijaz dari Kanaan. Dia memandang Gunung Bait Suci sebagai tempat spiritualitas kosmis yang terhubung secara mistis dengan Mekah. Setelah meninggalkan Yerusalem, Muhammad dan orang-orang Quraisy pastinya berbelok ke timur laut dan melewati Philadelphia dalam perjalanan mereka ke Bostra di dataran tinggi Hauran. Bostra berfungsi sebagai ibu kota Arabia Romawi. Di sana seorang duke memerintahkan satuan militer Romawi di daerah itu. Muhammad tahu dari pengintainya bahwa keamanan di wilayah ini telah menurun dan bahwa rombongannya harus mewaspadai serangan perampok Baduy. Setelah datang sejauh ini dan menghabiskan begitu banyak uang untuk perjalanan ini, dia akan menghadapi bencana dan mungkin fatal sampai menodai karir pedagangnya yang menjanjikan jika orang-orang suku merebut barang-barangnya sebelum dia bisa mencapai tempat tujuannya. Pengaturan di mana Konstantinopel pada abad ke-6 bergantung pada sekutu kavaleri Arab untuk menambah pasukan di perbatasan telah hancur berantakan, sehingga mengancam keamanan kafilah Muhammad. Pada masa yang lebih baik, yaitu pada tahun 580, Tiberius II telah membawa kepada suku Jafnit Al-Mundir III ke istananya yang megah di Konstantinopel dengan upacara yang mewah dan mengizinkannya untuk mengenakan mahkotanya sendiri. Sebuah kemenangan simbolis untuk orang-orang Arab yang pasti juga bergema di Mekah dan Madinah. Al-Mundir, yang bukan benar-benar seorang raja, tidak memiliki kerajaan. Lebih tepatnya,
Pasukan dan anggota sukunya menikmati posisi khusus di Suriah Timur dan Transjordania, tempat mereka bertugas di bawah adipati-adipati perkotaan dari satuan militer Romawi. Tiberius berselisih dengan Almundir. Segera setelah dia menganugerahinya gelar raja yang lebih rendah dengan mencurigainya berkolusi dengan musuh selama ekspedisi Romawi Arab yang gagal melawan pasukan Kaisar Iran Hormezd keempat yang memerintah tahun 579 sampai 590. Tiberius membawa Almundir secara memalukan ke Konstantinopel pada musim dingin itu dan mengurung dia beserta keluarganya dalam tahanan rumah. John dari Efesos menulis bahwa putra sulung Mundir, Nu'man, marah besar. Dia mengumpulkan pasukannya dan menyerang benteng Romawi utama di Suriah. Dan kecuali orang-orang yang mereka tangkap atau bunuh dan apa yang mereka bakar, semua yang lain mereka rampas dan bawa pergi, emas dan perak, juga kuningan dan besi, sampai seluruh negara timur hingga pesisir Mediterania ketakutan pada mereka, lalu melarikan diri untuk berlindung ke kota-kota. Pada waktu itu, prajurit suku Nu'man telah mengepung tembok Bostra yang kuat, menuntut agar pasukan kota itu menyerahkan baju besi Almundir dan harta benda lain yang disimpan di sana untuk diamankan. John dari Efesos menyatakan, dan ketika sang komandan yang merupakan seorang pria terkenal dan termasyur mendengar hal ini, dia sangat marah, lalu mengumpulkan pasukannya dan menyerang tiba-tiba, menghina mereka sebagai orang Arab luntang-lantung, dan mereka pun segera merapatkan barisan melawannya, lalu berhasil mengalahkan serta membunuh dia beserta sejumlah besar anak buahnya. Para penunggang kuda Arab melawan pasukan Romawi menggunakan taktik kekaisaran yang sudah lama mereka dilatih untuk itu, dengan hasil yang menghancurkan. Warga Bostra kemudian menyerahkan harta benda Almundir dengan penuh kerelaan. Seorang penulis sejarah abad pertengahan, Michael, seorang Suriah dari Antioquia, berpendapat bahwa setelahnya wilayah Arab, Jafnit, dibagi-bagi di antara 15 pangeran. Sebagian besar dari mereka bergabung dengan bangsa Iran, dan setelah itu wilayah orang-orang Arab Kristen berakhir dan lenyap sebagai akibat dari pengkhianatan orang-orang Romawi. Namun beberapa kepala suku Arab jelas tetap setia pada Konstantinopel. Satu dasawarsa setelah pemberontakan tersebut, Muhammad mungkin saja mengadakan musyawarah dengan utusan dari kepala suku Arab setempat saat itu untuk mencari jalan yang aman. Penulis biografi abad pertengahan Ibnu Sa'ad menceritakan sebuah kisah bahwa saat mereka mendekati kota Bostra, rombongan itu berhenti sejenak. Muhammad duduk di bawah sebuah pohon. Seorang biarawan setempat bernama Nestorios mendekati wakil Khadijah, Maisaroh, sambil terengah-engah mengajukan serangkaian pertanyaan tentang orang asing itu. Dia menyatakan, tidak seorang pun kecuali seorang nabi yang pernah duduk di bawah pohon itu. Cerita singkat ini tentu saja merupakan pembenaran Muslim pada kemudian hari. Namun, cerita bahwa pedagang Mekah seperti Muhammad tinggal di biara-biara yang merangkap sebagai penginapan dan melakukan diskusi damai dengan para biarawan sepenuhnya masuk akal. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Muhammad sebagai lelaki tua akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang Kristen karena sikap pengasih mereka dengan menambahkan, yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga, karena mereka tidak menyombongkan diri. Muhammad dan rombongannya memasuki gerbang besar Bostra dan lewat di bawah gerbang kemenangan Romawi. Berjalan di sepanjang jalan bertiang yang di sepanjang sisinya terdapat toko-toko dua lantai dengan pemandangan puncak menara katedral besar berkubah. Para anggota kafilah pastinya menemukan bahwa Bostra yang sudah lama menjadi wilayah keuskupan
Mayoritas penduduknya beragama Kristen, meskipun beberapa desa di sekitarnya tampaknya menyembah berhala hingga abad ke-6. Para pedagang tinggal di biara-biara Kristen yang seringkali dijadikan sebagai penginapan kafilah dan pastinya mengagumi mosaik halus dan susunan marmernya. Beberapa biara telah didirikan oleh kepala suku Arab dan mungkin telah dihuni oleh para biarawan Kristen Arab. Kompleks ini disusun berbentuk segi empat dengan sebuah gereja, asrama, penginapan, ruang makan untuk makan, dan bangunan lainnya dihubungkan oleh serambi bertiang. Di Bostra, biara-biara mendominasi pusat kota. Meskipun menghormati para pendukungnya, Muhammad mendapati tradisi orang-orang Kristen Timur Dekat terlalu monastik dan asketik. Orang-orang kudus di gereja ini, stylite, kadang-kadang akan mendirikan panggung di atas pilar di tengah padang pasir dan memanjatnya, kemudian menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana. Al-Quran, Al-Hadid, surah ke-57, ayat 27, mengecam bahwa mereka mengada-adakan Robbiniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Meskipun Kaisar Maurikios memperjuangkan agama Kristen dengan penuh semangat, agama ini tidak menikmati monopoli dalam wacana agama atau monoteisme. Beberapa Platonis setempat dan warga Suriah berbudaya tinggi lainnya setia pada apa yang mereka lihat sebagai satu prinsip pertama yang hampir tidak mungkin menjadi berlipat ganda. Baru beberapa dasawarsa sebelum perjalanan Muhammad untuk Khadijah, pemikir besar Neoplatonis dari Damaskios, wafat kira-kira tahun 550, telah tinggal bersama teman-teman penyembah berhala di Bostra setelah melarikan diri dari persekusi Kristen di Iskandaria. Dia menulis bahwa gurunya, Isidoros, telah berpindah dari penyembahan patung para dewa yang telah dilarang dan sebaliknya dengan cepat beralih menuju para dewa itu sendiri. Yang disembunyikan bukan di kuil-kuil, melainkan dalam misteri yang tak terlukiskan, melalui kekuatan cinta, dan berpendapat bahwa Tuhan-Tuhan itu sebenarnya hanya satu. Muhammad sebagai seorang pemuda berlatar belakang non-Kristen dengan kehausan akan spiritualitas, pastinya bersemangat mendiskusikan gagasan-gagasan agama dengan para monoteis non-Yahudi serta dengan para biarawan. Orang-orang Mekah pastinya mandi di pemandian umum dan membawa barang dagangan mereka ke pameran selama sebulan penuh, memperdagangkan sebongkah emas mereka dengan imbalan gandum, anggur, baju besi, serta perkakas dan senjata logam yang berguna. Muhammad konon telah membuat investasi Khadijah untung berlipat ganda. Kondisi perdagangan tidak hanya ditentukan oleh dinamika lokal, seperti halnya pemberontakan suku Jafnid, tetapi juga oleh geopolitik. Pecahnya perdamaian antara Konstantinopel dan ibu kota Iran di Ctesiphon yang berlaku pada 590-an sedikit mengimbangi bahaya bagi misi Muhammad yang diciptakan oleh kemunduran sistem federasi Arab. Ironisnya, sebuah kudeta di Istana Putih Iran turut membantu era kenyamanan ini. Saudara ipar Hormez IV membunuhnya pada tahun 590 dan kemudian berusaha menempatkan putranya yang berusia 20 tahun, yaitu keponakan mereka, sebagai sah. Upaya mereka untuk menjadi wali dari Khosrow kedua yang masih muda sehingga menjadi kekuatan di balik singgasana menjadi bumerang ketika seorang pembohong lain, Jenderal Senior Bahram Kobin, muncul dan mengambil alih kekuasaan. Khosrow II, sang pewaris yang sesungguhnya, melarikan diri ke Konstantinopel, memohon dengan putus asa kepada Kaisar Maurikios yang memerintah pada 582 hingga 602 agar membantunya memulihkan hak warisnya. Kaisar Romawi tersebut menerima permohonan ini dengan imbalan wilayah yang telah dirampas oleh Iran. Maurikios membantu tamunya mengambil alih kembali kekuasaan dan hubungan harmonis pun terjadi pada tahun 590-an. Sebuah roman Persia dari era itu menerangkan bagaimana istana Zoroaster
dari Ctesiphon mungkin merayakan pemulihan ini. Pada sebuah kesempatan meriah seperti itu, sang kaisar memerintahkan agar batu rubi merah, mutiara kerajaan dan perhiasan dianugerahkan kepada kepala pendeta. Lalu sang raja jatuh bersujud dengan wajahnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ormazd atau Tuhan, kepada roh-roh suci yang abadi, kepada lingkaran cahaya kemenangan raja-raja pertama, dan kepada api suci yang agung dan mulia.